selalu ada penipu. Jadi apakah diupayakan tadi untuk negosiasi? Akibat adanya pemberitaan kritik rekan wartawan dan manajer PT Bensuli Asam Sawit nyaris bentrok. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, akibat adanya suatu pemberitaan yang mengkritisi pihak manajer PT Bensuli Asam Sawit, yang berinisial BS, sehingga pada Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023, teman wartawan yang membuat berita kritik tersebut, nyaris bentrok dengan oknum manajer. Hal ini diketahui saat adanya kunjungan beberapa wartawan ke pabrik kelapa sawit di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu oknum manajer mendatangi ke dekat pos pengamanan dan membentak salah satu teman wartawan dengan kata-kata yang tak sepantasnya diucapkan kepada salah satu wartawan. Menurutnya bahwa berita yang ditayangkan kau membuat berita secara sepihak, artinya saya merasa keberatan, ucapnya, dan sehingga terjadi adu argumentasi, namun beberapa awak media menjawab, mana yang beritanya yang sepihak, kata wartawan, dan sempat oknum menegur pun melarang untuk adanya peliputan berita, dengan kata-kata dan nada yang tinggi suaranya, jangan kau memoto di sini, menurutnya itu padahal jelas yang namanya jurnalis, itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang pers, kata teman wartawan. Namun tidak begitu lama, dan kemudian beberapa awak media dipersilahkan untuk masuk ke ruangan timbangan di PKS, Barodolan tersebut, manajer yang kala itu didampingi beberapa orang, termasuk security yang bertugas di pabrik tersebut, itu ketika sudah di dalam, pihak manajer juga dengan suara keras, dan menjelaskan saya merasa keberatan, atas apa yang Bapak beritakan dengan cara sepihak, tanpa adanya konfirmasi ke saya terlebih dahulu, kata manajer, dan saya juga sudah mau membuat sanggahan, kebetulan Bapak datang, kata sang manajer, sambil membentak salah satu rekan wartawan, dengan nada arogansinya. Namun dijawab santai oleh teman-teman wartawan, dari salah satu media YouTube TV, yang berinisial, P. Pulungan, dan menjawab, kenapa Bapak katakan bahwa berita saya sepihak, dan mananya yang salah berita kami itu konfirmasi ke kantor Bapak, dan kami buat di buku tamu, jelasnya pada tanggal 4, dan tanggal 5, padahal kami 2 kali datang ke sini dengan bukti ada di buku daftar tamu, di situ ada di pos piket, namun saya 2 kali datang, itu pun tidak bersedia ditemui, kemudian Bapak mengajak saya ketemu di rumahnya, dengan alasan kami mau klarifikasi dengan Bapak, selaku pimpinan di perusahaan ini, karena Bapak tidak mau jumpa di PT yang Bapak pimpin ini, bahkan saya telepon Bapak, namun Bapak mengajak saya ke rumah kediaman Bapak, dengan silaturahmi, tapi karena kami datang ke rumah pribadi dan hanya silaturahmi, makanya kami tidak bisa melibatkan perkataan di media, itu karena ada di rumah pribadi, jadi jangan salahkan kami dari media, kami juga mempunyai kode etik, setiap membuat berita Pak. Jadi kalau Bapak merasa dirugikan ya bantah berita itu, dan bila perlu Bapak melaporkan bukan begini caranya, terang rekan wartawan. Bahkan salah satu dari media yang ikut bersama, Porkot Pulungan, ia juga mengatakan, pada Global Expos TV, bahwa pihak kita sebelum membuat berita, pada tanggal 6 Juli tahun 2023 lalu, terlebih dahulu kita melakukan konfirmasi, namun sampai 2 kali kita datang, dia tidak dapat dijumpai dengan manajernya, bukti kita juga ada membuat daftar di buku tamu, yang ada di pos pengamanan itu ada, namun sang manajer itu justru malah mengajak silaturahmi, dan ketemuannya di rumahnya, ya kita pun datang, namun ketika apapun yang dibicarakan di rumah manajer itu, dan tidak ada kita sentuh dalam pemberitaan, karena itu sifatnya silaturahim, ucap Porkot Pulungan, namun sang manajer itu meminta yang cerita di rumahnya, itu dibuat sebagai keterangannya, ucap Porkot Pulungan. Manajer PT Bensili Asam Sawit, yang berinisial DS, ketika diwawancarai Global Expos TV, dirinya mengatakan, di sini tidak perlu ada peliputan, kita ajak mereka untuk berkoordinasi, bagaimana jalan baiknya, namun mereka tidak mau, tutupnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV,
Supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan mengabarkan. Berapa Bapak ingat kita di rumah berbicara? Nggak ingat Bapak? Karena di situ kita Pak secara Bukan, tanggal berapa? Aku apa yang kutanya itu aja jawab. Kita nggak perlu bertele-tele. kalau nggak silap itu tanggal 5. Tanggal 5 ya? Ya. Nah, tanggal 5 kita berbicara bahwasanya saya sudah sampaikan kalau pembayaran dari Bensuli itu memang ada kekeliruan. Nah, akan tetapi itu bukan barangnya SP Putra Torgamba. Nah, tapi dibilang si Dadi, dia sudah membayarkan ke orang yang nggak dikenal dan bukti pembayarannya juga tidak ada. Itu kan sudah saya sampaikan sama Bapak. Tapi tanggal 7 Bapak masukkan berita bahwasanya PT Bensuli memotong pembayaran. Nah, tapi di sini nggak perlu ada peliputan. Iya. Ya itu aja. Oh, jadi sudah apakah diupayakan tadi untuk negosiasi bagaimana Dia nggak jalan-jalan mau. terbaik? Berarti kan memang dia Ya, yang mereka mau. tidak mau gitu loh Pak ya. Ya sudah. Oke.